Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Prayogi dengan NIM 2110222627649 akan membahas tentang korupsi, pemberantasan korupsi dalam pandangan Islam. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu korupsi. Secara bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa Latin. Corrumpere, corruptio, corruptus. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi corruption, dari kata kerja corrupt, yang berarti jahat, rusak, curang. Dalam bahasa Perancis, corruption dikenal kata yang berarti rusak. Kata korupsi dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Belanda, kata korupsie yang berarti curang dan jahat. Secara istilah, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Menurut UU RI nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perusahaan, atau badan usaha yang dapat merugikan kepentingan negara atau perekonomian negara. Nah, korupsi sendiri dapat dibagi menjadi 5, seperti penggelapan atau gulul. Kata gulul secara bahasa adalah aksusai syaiwadasuhu fimmataihi, mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Kemudian ada pencurian atau syarikah. Pencurian adalah bentuk tindak pidana korupsi karena dengan cara mencuri barang berharga. Kemudian ada khianat atau kecurangan. Khiana adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, melanggar kesepakatan, melanggar atau mengambil hak orang lain. Kemudian ada hadiah atau gratifikasi. Pemberian hadiah yang hukumnya haram disebut juga dengan gratifikasi, yaitu hadiah kepada pegawai atau pejabat di luar gaji untuk ditentukan untuk memuluskan proyek dan sebagainya. Kemudian ada riswah atau suap. Riswah sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan, jabatan, atau wewenang agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Nah, untuk hukuman koruptor di Islam ada potong jari dan tajir. Potong jari sendiri merupakan hukum potong tangan berlaku jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai 1 nisab pencurian, yaitu senilai 94 gram emas. Kemudian ada tajir. Hukuman lain bagi koruptor adalah tajir. Yang paling ringan berupa dipenjara, lalu memecatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela. Tajir, penyitaan harta untuk negara hingga hukuman mati. Hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. Nah, kita akan menjelajahi motif-motif mengapa orang melakukan korupsi. Ada motif dari dalam atau internal. Sikap terlalu mencintai dunia atau harta. Kemudian sikap tamak dan serakah, sikap hidup konsumtif dan hedonis, atau ada pemahaman agama yang dangkal dan hilangnya nilai kejujuran. Kemudian ada alasan eksternal, yaitu alasan dari luar, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Faktor budaya yaitu kebiasaan orang Indonesia bahwa seorang pejabat tinggi dalam lembaga pemerintahan akan menjadi tempat bergantung bagi keluarganya, sehingga harus melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, dalam budaya kita seseorang dianggap bodoh bila ia memiliki jabatan penting tapi tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan resminya. Akibatnya ia akan korupsi. Kemudian ada faktor kebiasaan dan kebersamaan, yaitu sangat banyak pejabat yang diadili di pengadilan karena melakukan korupsi secara berjamaah. Ini menunjukkan korupsi telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Ada juga alasan lain, yaitu penegakan hukum yang lemah. Kemudian, bahaya-bahaya korupsi yang mencantum individu, generasi muda, masyarakat, sistem birokrasi, administrasi, dan perekonomian. Untuk individu, pelakunya akan masuk neraka. Pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Orang yang makanan haram, kesadaran beragamanya sangat sempit, maksudnya ia tidak banyak beramal, bernilai pahala, sehingga mudah masuk neraka. Pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Sedangkan untuk generasi muda,
Anak-anak tumbuh menjadi pribadi antisosial, generasi muda akan menganggap korupsi adalah hal biasa, sehingga mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Masa depan bangsa akan curam karena masa depan bangsa terletak pada generasi muda. Kemudian ada kehidupan bermasyarakat. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal pendapatan, kehormatan, kekuasaan. Korupsi membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Korupsi menimbulkan iklim ketamakan, egois, dan memandang rendah orang lain. Kemudian ada bahaya dalam sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin yang masyarakat yang tidak legitimate atau sah di hadapan masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah dan akhirnya tidak patuh pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik berakibat pada timbulnya kekerasan pada masyarakat oleh penguasa, dan tersebarnya korupsi memicu terjadinya instabilitas sosial, politik, dan integrasi sosial. Dapat menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintah secara tidak terhormat, seperti yang terjadi pada rezim Orde Baru. Kemudian ada bahaya pada sistem birokrasi dan administrasi. Tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan dan sosial, dan selanjutnya kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Kemudian ada bahaya di bidang ekonomi. Merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Berkurangnya investasi modal dalam negeri maupun luar negeri. Amanah. Cara mengalahkan korupsi adalah dengan amanah. Suatu budaya anti korupsi. Nah, pertama-tama, apa itu amanah? Amanah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari amina, amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Menurut KBBI, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan dititipkan kepada orang lain. Jenis-jenis amanah. Ada amanah kepada Tuhan. Amanah manusia terhadap Tuhan yaitu semua aturan Tuhan harus dipelihara dengan dilaksanakan semua perintah Tuhan dan harus meninggalkan semua larangannya. Kemudian, amanah kepada orang lain. Di antaranya mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat, dan manusia secara keseluruhan. Ada kemudian amanah kepada diri sendiri. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunia, dan tidak membahayakan dirinya di dunia dan akhirat. Terima kasih, itu presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.